Shalom, selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah atas undangannya untuk bisa menyampaikan firman di sini. Saya pernah hadir di sini 12 tahun yang lalu, sekarang gerejanya sudah berubah. Ya, saya berharap kita semua jemaat di sini boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Tema yang diberikan kepada saya dari sini adalah merdeka dari kekhawatiran hidup. Yang saya ambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Seberapa pentingkah Tuhan itu buat kita? Tolong angkat tangan yang berkata bahwa Tuhan itu penting. Yang tidak angkat tangan berarti Tuhan itu tidak penting. Ya. Mengapa saya perlu bertanya pertanyaan ini? Karena jika saudara berkata Tuhan itu tidak penting, maka khotbah hari ini sebenarnya sudah selesai sebelum dimulai. Ya. Karena sesuatu yang tidak penting biasanya tidak akan kita kerjakan. Tetapi jika Tuhan itu penting bagi kita, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita fokus dan mempunyai hati yang mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk memuliakan nama-Mu, untuk belajar firman-Mu, untuk kemudian bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang memimpin dan biarlah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami menolong dan menerjemahkan firman ini sesuai dengan pergumulan hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berharap saudara membuka Alkitab saudara. Saya akan berkhotbah eksposisi, jadi saudara, saya berharap Anda melihat Alkitabnya nanti, tapi saya akan bantu dengan PowerPoint di sini. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Ya, konteksnya saat itu adalah orang-orang para murid itu adalah dan orang-orang di zaman itu adalah orang-orang yang selalu pergi dengan bekal-bekal yang sederhana, ya, konteksnya saat itu. Jadi sekali-kali ini, waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah, coba saudara bayangkan suasana saat itu. Yesus yang saat itu sedang duduk di lereng bukit di pantai utara Danau Galilea, ada rumput di mana-mana, bunga menghiasi pemandangan, dan Yesus duduk di sana, mengajar banyak orang. Saya tidak tahu pasti berapa banyak orang. Mungkin 100, 200 atau lebih. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka khotbah yang paling luar biasa yang pernah dikhotbahkan. Yang kita kenal sebagai khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit ini membahas banyak hal. Tetapi tema utamanya adalah tentang bagaimana menjadi seorang murid Yesus. Menjadi murid Yesus yang memiliki nilai-nilai dan prioritas kerajaan Allah dalam hidup kita. Pagi ini di bagian khusus khotbah di bukit, Yesus berbicara tentang hal-hal materialisme dan bagaimana kita harus meresponinya sebagai murid-murid Yesus. Mari kita baca dari ayat 25 dan perhatikan kata-kata Yesus ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sekarang kita perhatikan. Hal pertama yang harus menjadi fokus kita adalah perkataan Yesus yang dimulai di awal ayat 25. Di situ dikatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu. Kita harus mengerti bahwa ketika Yesus mengucapkan kata karena itu berarti Yesus menghubungkan perkataannya dengan apa yang katakan sebelumnya.
Apa yang Yesus katakan sebelumnya? Itu ada di perikop yang sebelumnya. Yesus berkata bahwa jika kita ingin menjadi murid-muridnya, kita harus mempunyai sikap tertentu terhadap materi. Jika kita sungguh-sungguh ingin menjadi murid-muridnya, kita harus lebih mengutamakan harta surgawi daripada harta duniawi. Jadi jika kita sungguh-sungguh ingin menjadi muridnya, kita harus menyadari 3 hal ini. Yang pertama, ternyata hati kita dan harta kita itu berjalan bersama, berjalan berdampingan. Yang kedua, kita tidak dapat memberikan hati kita kepada Tuhan tanpa memberikan sebagian harta kita kepada Dia. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan Mamon. Siapakah atau apakah Mamon itu? Mamon berasal dari bahasa Aram mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan, dan dalam pemakaiannya mengacu kepada harta atau uang. Dan Yesus menyatakannya di ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Maut. Mari kita lanjutkan di ayat 25 tadi. Dikatakan lanjutannya adalah janganlah khawatir akan hidupmu. Perhatikan kata janganlah di sini. Kata janganlah sebenarnya merupakan sebuah kata perintah. Saudara bayangkan jika kata ini adalah sebuah perintah. Berapa banyak dari kita yang sudah melanggar perintah ini? Mungkin ini salah satu perintah yang sering kali kita langgar. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sangat mudah khawatir. Kalau kita khawatir, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa tidur, bahkan kadang kita tidak bisa bekerja. Bahkan jika kita bisa tidur, waktu kita bangun tidur yang muncul pertama kali adalah perasaan khawatir, bukan perasaan bersyukur. Jadi kata jangan khawatir sebenarnya tidak sulit untuk dimengerti, tetapi sulit untuk dijalani. Yesus melihat bahwa semua orang itu terlalu khawatir. Menurut saudara, kira-kira apa yang paling banyak kita khawatirkan? Bisakah saudara menebak? Nomor 1, uang. Bagaimana saya bisa membayar tagihan-tagihan saya? Bagaimana saya bisa membayar pengeluaran saya? Bagaimana saya bisa melunasi hutang-hutang saya? Yang kedua, kesehatan. Terutama yang berhubungan dengan orang-orang yang kita kasih. Keluarga, teman dekat, relasi. Kita khawatir tentang keluarga, tentang karir, tentang masa depan. Dan jika saudara itu masih lajang, saudara khawatir tentang menikah. Apakah saya akan memiliki pasangan hidup? Tetapi sebenarnya salah satu kekhawatiran yang cukup tinggi lainnya adalah kematian. Kita semua takut mati. Dan saya punya kabar baik untuk saudara semua. Tuhan tahu semua itu. Jadi jangan khawatir. Tuhan akan menjagamu seperti lagu tadi. Kemudian apa yang Yesus katakan? Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jawaban dari pertanyaan ini adalah ya. Hidup kita lebih dari sekedar makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, atau pakaian yang kita pakai. Apakah kita menyadari hal ini? Bahwa kehidupan kita itu sebenarnya lebih dari sekedar hal-hal materi. Coba kita pikir, ketika Tuhan Yesus mengatakan apa yang akan kita makan atau apa yang akan kita minum atau apa yang akan kita pakai. Sebenarnya seberapa sering hidup kita itu berkisar pada hal-hal ini. Bahkan mungkin
Kita sering kali menganggap hal-hal ini adalah hal-hal yang penting. Karena itu kita seringkali menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal itu daripada kita mencari Tuhan dan berdoa. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu tidak perlu, atau Tuhan tidak peduli dengan hal-hal itu. Tetapi Tuhan ingin mengatakan bahwa hidup kita itu tidak hanya tentang makan, minuman, dan pakaian. Karena jika hidup kita hanya tentang 3 hal itu, kita tidak akan mempunyai kehidupan rohani. Mengapa? Karena di saat kita fokus pada hal duniawi, hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Karena hal-hal duniawi itu bisa hilang. Sehingga hal itu membuat kita khawatir. Anda bisa menyebutkan apa saja hal di dunia ini dan semuanya itu bisa hilang. Itu sebabnya kita selalu merasa khawatir. Apakah saudara menyadari betapa Tuhan mengasihi kita sehingga Dia tidak hanya memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Dia juga ingin berbagi hati dan pikirannya. Dan Yesus memberi kita 3 alasan untuk tidak khawatir. Mari kita baca di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang pertama di ayat 26, Yesus berkata, lihatlah burung-burung di langit. Apa artinya? Artinya jangan malas. Pernahkah saudara melihat burung bangun kesiangan di pagi hari? Burung itu bangun pagi-pagi sekali. Setiap hari, waktu saya bangun, setiap pukul 4 kira-kira, saya sudah mendengar burung-burung di depan rumah saya itu mulai berkicau. Ya, dia sudah bernyanyi seakan-akan dia itu memuji Tuhan. Mereka bersyukur. Kemudian setelah beberapa saat, apa yang mereka lakukan? Mereka akan terbang pergi mencari makan. Mereka tidak diam saja, atau hanya menunggu untuk mendapatkan makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Yesus berkata kepada kita, Bapamu akan menjagamu. Itu artinya jangan malas. Kerjakanlah tugas dan bagianmu. Jadi ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan menyediakan, tidak berarti kita tidak harus bekerja. Tetapi kita harus tetap bekerja dan tidak perlu khawatir seperti burung-burung itu tidak khawatir. Jadi kita tidak perlu takut untuk bekerja. Karena apa? Karena kita lebih berharga dari burung-burung. Alasan yang kedua ada di ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya memberikan juga terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Apa maksud Yesus? Maksud Yesus sangat jelas di sini. Umur kita tidak akan bertambah karena kita khawatir. Jadi apa gunanya? Fakta yang ada adalah jika kita khawatir atau terlalu khawatir, hal itu malah membuat kita menjadi sakit. Kita sakit mah, stres, dan banyak menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Ada jantung, ada darah tinggi, bahkan mungkin kematian. Jadi serahkanlah semua kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Karena khawatir tidak menambah apapun dalam hidup kita. Oleh karena itu Yesus berbicara dengan sangat jelas dan logis. Dia berkata, pertama kita harus memahami Bapa di surga yang peduli kepada kita. Dia peduli pada kita seperti Dia peduli pada burung-burung. Yang kedua, Dia berkata, kekhawatiran kita itu tidak ada gunanya. Karena kekhawatiran kita tidak akan membantu diri kita sama sekali. Alasan yang ketiga kita lihat di ayat 28 dan 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Apakah saudara tahu bunga bakung? Ya, saya akan memperlihatkan fotonya bunga bakung. Ya. Ada lebih dari 100 jenis bunga bakung di dunia. Bisa di slide yang berikutnya. Ya. Nah, kalau satu-satu sungguh cantik bukan? Sungguh indah. Ya. Itu sebabnya dikatakan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jangan khawatir. Saya suka gambaran yang Yesus gunakan di ayat 30. Di situ dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Ada gambarnya, fotonya. Nah, ini ilalang di ladang, di rumput, padang rumput. Apa maksudnya? Maksudnya bahkan untuk rumput di padang yang umurnya pendek, yang hanya sehari dan tidak dihargai orang, itu pun Tuhan dandani dan Tuhan pelihara. Padahal sesudah itu akan dipotong dan dibakar. Apalagi kita yang sangat berharga buat Tuhan. Sehingga di akhir 30 dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Karena kita masih ragu. Sampai di sini bagaimana dengan kita? Apakah kita juga ragu? Apakah kita kurang percaya pada Tuhan? Saya akan berikan satu buah ilustrasi. Di suatu rumah ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Dan dia mendatangi ayahnya. Anak itu berkata, ayah, kita perlu bicara. Tentu saja nak, kata sang ayah. Anak itu berkata, aku benar-benar khawatir tentang tagihan listrik kita. Sekarang adalah saat Natal, dan kita menyalakan banyak lampu yang pasti akan menghabiskan lebih banyak uang untuk tagihan listrik. Dan aku tidak tahu apakah kita bisa membayarnya bulan ini. Sang ayah tersenyum dan berkata, dengarkan nak, memang mungkin akan lebih sulit membayar tagihan listrik bulan ini, karena lebih besar dari biasanya. Tetapi biarlah ini menjadi kekhawatiranku, bukan kekhawatiranmu. Dalam banyak hal yang kita khawatirkan, itulah yang Tuhan katakan pada kita. Dia berkata, biarkan aku saja yang mengkhawatirkannya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita harus bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena dia peduli pada kita. Masalahnya, seringkali kita kurang percaya pada Tuhan. Memang kita berusaha, kita berdoa untuk menyerahkan kekhawatiran kita atau masalah kita pada Tuhan. Tapi pada saat Tuhan tidak segera menjawab, kita mulai ambil lagi masalah itu. Kita buat masalah itu menjadi beban kita. Sehingga kekhawatiran itu kembali lagi kepada kita. Karena itu, kenapa kita tidak bisa percaya pada Tuhan? Seringkali saya juga menggunakan gambaran ini untuk berpikir bahwa ada beban kekhawatiran di pundak saya. Dan sebenarnya apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Apakah Tuhan ingin saya menanggungnya sendiri? Ternyata tidak. Tuhan berkata, bahuku lebih dari cukup untuk memikulnya. Letakkan dia di pundakku. Aku tidak mau engkau memikul stres, memikul kekhawatiran. Jadi biarlah aku yang memikul hal-hal itu. Itu seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukankah itu indah? Tetapi mengapa kita tidak bisa melakukannya? Mengapa begitu sulit?
Karena kita seringkali cemas dan khawatir untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak pasti. Sebenarnya apakah yang penting dan pasti buat kita? Orang Kristen. Hanya satu, keselamatan. Sehingga kita untuk hal-hal yang tidak penting itu, kita tidak berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan menolong dan membantu kita. Oleh karena itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita di ayat 31. Yesus menerapkan prinsip ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Perhatikan Yesus mengundang murid-muridnya untuk memiliki kebebasan dari rasa khawatir. Terutama kekhawatiran dari hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudara, ketika hal-hal yang bersifat materi itu memiliki tempat yang terlalu besar di dalam hidup kita, ketika kita terlalu mengkhawatirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, di mana kita akan tinggal, maka kita perlu memiliki perspektif yang benar tentang hal-hal itu. Ketika hal-hal itu memainkan peran yang terlalu besar di dalam hidup kita, hal itu akan menunjukkan siapa kita, bagaimana kita, dan seberapa besar nilai yang kita miliki di dunia ini. Anda pernah mendengar tentang seorang penulis dan penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry? Dia hidup sekitar 250 tahun yang lalu. Dan Matthew Henry menulis sebuah tafsiran atas seluruh Alkitab dan banyak orang masih membacanya sampai saat ini. Di salah satu catatan hariannya dia menuliskan doa yang dia panjatkan setelah dia dirampok. Dapatkah saudara membayangkan seorang guru Alkitab yang habis dirampok, tetapi dia tetap berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana dia berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan? Ada 4 hal yang dia katakan oleh Matthew Henry. Dia berkata, Tuhan, saya berterima kasih karena pertama, saya belum pernah dirampok sebelumnya. Yang kedua, meskipun mereka mengambil uang saya, mereka membiarkan saya tetap hidup. Yang ketiga, meskipun mereka mengambil semuanya, tetapi itu tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir, saya bersyukur sayalah yang dirampok, bukan saya yang merampok. Bukankah ini sebuah sikap yang luar biasa? Karena jika orang itu hanya fokus pada hal-hal materi, dia akan berkata, oh saya dirampok, hidup saya berakhir. Ini adalah hal yang terburuk dan mereka akan tertekan selama beberapa minggu. Matthew Henry berkata, dengarkanlah, bahkan dalam hal yang paling menyedihkan dan tidak menguntungkan sekalipun, aku akan menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah contoh untuk kita semua. Sekarang Yesus menambahkan sesuatu yang lain di ayat 32. Dia berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di sini Yesus mulai memberikan perbedaan, kontras antara kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan mereka yang menjadi murid-muridnya. Dengar, ketika kita begitu khawatir akan hal-hal itu, hal-hal hidup kita, hal-hal materi, kita seperti tidak mengenal Allah. Saat kita memiliki kekhawatiran yang sama akan hal-hal materi yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka itu adalah hal yang memalukan bagi kita. Karena kita memiliki Bapa surgawi yang penuh kasih dan kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Dia. Sehingga seharusnya kita memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada Tuhan. Dan akhirnya hal ini membawa ke ayat 33. Sebelum kita membaca ayat 33, saya ingin mengatakan sesuatu tentang ayat ini. Di awal kehidupan Kristen saya, ayat ini sangat membekas di hati dan pikiran saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Ini adalah ayat yang sangat membantu dan membentuk saya di tahun-tahun awal kekristenan saya.
Dikatakan di situ, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan maksud dengan itu? Semuanya itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Semua hal yang berkaitan dengan materi dalam hidup. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada kita, utamakanlah untuk mencari aku dan kerajaanku, maka aku akan membebaskan kamu dari kekhawatiranmu akan hal-hal yang berkaitan dengan materi, karena aku akan menjaga kamu. Yesus menyuruh kita memprioritaskan kerajaan Allah. Mengapa? Karena sejak dari Allah menciptakan dunia ini, hal itu sudah menjadi tujuan Allah. Coba Anda ingat masa penciptaan di kitab Kejadian. Ada berapa hari masa penciptaan? Ya, totalnya 7 sampai Tuhan beristirahat. Ya. Perhatikan. Manusia diciptakan hari keberapa? 6. Tuhan beristirahat di hari ke-7. Jadi hari pertama manusia adalah hari terakhirnya Tuhan. Maksudnya apa? Manusia sudah Tuhan rancang untuk di awal melakukan kegiatannya, dia harus datang bersekutu kepada Tuhan. Dan ini penting. Karena nanti kalau kita mengikuti semua, kita membaca semua dari perjanjian lama dan perjanjian baru, itu yang Tuhan inginkan. Itu menjadi yang utama, selalu mengutamakan Tuhan, selalu datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Baru Tuhan yang akan menyertai kita. Dan itu juga yang Tuhan Yesus contohkan. Di Markus 1 ayat 35. Di situ dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan ini terus dilakukan oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan saat teduh kita? Apakah kita mengutamakan Allah di dalam hidup kita? Apakah kita mengawali hidup kita, hari pagi kita, dengan datang kepada Tuhan terlebih dahulu? Kita mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan lainnya. Jika saudara melakukan hal ini, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memimpin, menyertai dan menjaga saudara sepanjang hari. Dan itu sebabnya mengapa kita harus mengawali hari kita dengan mencari Tuhan terlebih dahulu setiap hari dan membangun hubungan yang intim dengan Dia. Amin. Sekarang saya ingin juga Anda memperhatikan hal ini. Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk berhenti khawatir. Dia menyuruh kita untuk menggantikan kekhawatiran kita dengan mencari kerajaan Allah. Bukan hanya berhenti khawatir, tapi hentikan dan ganti kekhawatiranmu dengan mencari kerajaan Allah. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin saudara pasti tahu lagu sekolah minggu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ya. Gimana caranya? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Gimana caranya dia harus makin besar, ku makin kecil. Saya akan memberi satu ilustrasi untuk membantu kita. Kalau kita melihat pesawat terbang yang sedang terbang jauh, pesawatnya besar atau kecil? Kecil. Yang besar siapa? Saya. Waktu pesawat itu mendarat, yang besar siapa? Pesawatnya besar. Ya. Kitanya kecil. Kita bisa, ilustrasi ini bisa menolong kita melihat dan mengukur bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat Tuhan itu jauh, Tuhan itu kecil. Kitanya pasti yang besar.
Dan kita pasti akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi pada saat Tuhan itu besar, dan Tuhan itu besar kapan? Saat Tuhan itu dekat dengan kita. Kita yang akan bergantung pada Tuhan. Jadi kita harus belajar. Kita harus memulai mencari Tuhan, mendekatkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Akhirnya kita sampai ke ayat terakhir dalam perikop kita hari ini. Yang merupakan perkataan Yesus kepada orang yang berkata, Tuhan, saya tidak bisa berhenti khawatir. Ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya tahu banyak dari kita yang hafal ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang terkenal. Dan ini juga adalah salah satu ayat favorit papa saya. Dan buat saya ayat ini juga yang memberi saya kekuatan pada saat saya menghadapi kekhawatiran. Jika kita benar-benar harus khawatir, maka coba katakan pada diri kita sendiri bahwa saya hanya akan mengkhawatirkan hal-hal yang menjadi perhatian saya hari ini. Saya tidak akan mengkhawatirkan apapun di masa lalu, karena saya tidak bisa mengubahnya. Saya tidak akan khawatir tentang apapun di masa depan, karena kita tidak tahu hari esok. Jadi apa gunanya? Jika Anda menyadari hal ini, maka itu akan menghapus paling tidak 90% dari kekhawatiran hidup kita. Itu yang Yesus katakan kepada kita untuk tidak hidup di masa lalu dan tidak hidup di masa depan, tetapi untuk hidup di hari ini dan untuk mempercayai hidupmu di hari ini. Setiap hari. Sehingga ketika kita bisa lepas dari rasa khawatir, kita percaya kepada Tuhan. Sekarang, apakah kita mau menjalankan perintah Tuhan ini? Perintah jangan khawatir. Hiduplah dekat dengan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berserahlah pada Tuhan, biarkanlah hidupmu dipegang, dipimpin dan disertai olehnya melalui terang firman Tuhan. Sehingga kita tidak khawatir karena Tuhan menjaga kita. Amin. Saya minta Pak Pendeta Hendy untuk bisa memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa yang mengetahui segala keberadaan kami dan hidup kami. Kami menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memelihara kehidupan kami dan mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan di dalam hidup ini. Karena ada Tuhan Maha Kuasa yang menjaga, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang mulai kami dengar pagi hari ini melalui hamba-Mu, Guru Injil David Sutejo yang sudah menguraikan kebenaran-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan juga memberkati keluarga dan pelayanannya boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, bila firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.